Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Melina Ekain Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai statistik induktif dengan materi yang baru, yaitu pengujian hipotesis. Materi ini adalah lanjutan daripada materi sebelumnya mengenai pendugaan parameter. Ya. Baik, kita langsung aja apa itu yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, hipotesis itu merupakan suatu dugaan, ya, atau boleh juga suatu asumsi atau anggapan. Yang namanya dugaan atau anggapan itu bisa saja benar, bisa saja salah, ya, atau boleh kita anggap dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu prasangka, ya, prasangka baik, prasangka buruk, ya. Jadi kalau dalam matematik ini, dalam statistika ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal yang dapat dibuat untuk menjelaskan hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Nah, dalam statistik, pengecekan lebih lanjutnya ini bisa dilakukan dengan pengujian-pengujian, ya, yang dikenal dengan pengujian hipotesis. Nah, suatu asumsi atau anggapan atau dugaan tersebut, ya, bisa saja benar, bisa juga salah, ya. Apa yang kita duga? Yang kita duga adalah parameter dari suatu populasi tersebut, atau boleh satu populasi yang kita duga parameternya, boleh dua populasi atau lebih, ya. Melalui apa kita duga? Ya, kita duga melalui sampel yang kita pilih. Ya. Masih ingat ya, saya selalu ingatkan bahwa apa beda parameter dengan statistik. Parameter itu adalah hasil ukur karakteristik daripada populasi. Misalnya min disimbolkan dengan mu, simpangan baku disimbolkan dengan sigma, dan lainnya. Sedangkan yang statistik itu adalah hasil pengukuran karakteristik daripada sampel, yang biasanya disimbolkan kalau rata-rata X bar, lalu kalau simpangan baku S, ya, dan lain-lain. Ya. Lanjut. Langkah atau prosedur yang dilakukan untuk memutuskan apakah kita akan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi itu kita sebut dia dengan pengujian hipotesis. Jadi dalam menguji hipotesis tersebut, apakah kita menerima atau menolaknya, kita akan melakukan beberapa langkah atau prosedur, ya, yang harus kita lewati sehingga nanti akan ketemu kesimpulan apakah H0 diterima, atau maksudnya apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Ya. Keputusan pengujian suatu hipotesis, ya, untuk suatu hipotesis yang telah dibuat hanya ada dua kemungkinan yang kita putuskan, yaitu apakah kita akan menolaknya atau menerimanya. Ya. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan hipotesis tidak benar. Ya. Menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut harus kita tolak. Artinya walaupun hipotesis kita terima tidak berarti bahwa hipotesis tersebut adalah benar, ya. Artinya gini, kita punya hipotesis, kita menduga bahwa suatu populasi memiliki rata-rata 10, ya. Lalu ternyata setelah melakukan serangkaian pengujian hipotesis, kita menolak hipotesis tersebut. Artinya hipotesis tersebut adalah tidak benar. Namun ternyata dengan menggunakan ulang lagi pengujian atau sampel yang baru kita pilih, ternyata kita tidak bisa menolak hipotesis tersebut. Kita menerima hipotesisnya. Bukan berarti benar bahwa rata-ratanya 10, ya. Tetapi karena sampel yang kita pilih tidak cukup untuk menolak bahwa dia adalah rata-ratanya 10, ya. Bukan berarti benar, gitu ya. Tetapi sampel yang tidak cukup. Nah, itu maksudnya. Nah, ini ada kesalahan dalam menolak dan menerima H0, ya. Jadi dalam statistika pengujian hipotesis ini ada dua tipe error atau dua tipe kesalahan yang dikenal dengan tipe error pertama dan tipe error kedua, ya. Nah, di sini kita bisa lihat keadaan, ya, di mana hipotesis 0. Nah, di hipotesis ini ada dua, ada yang kita kenal dengan H0 dan satu lagi ada hipotesis alternatif. Jadi ada dua hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, keduanya itu saling bertolak belakang. Yang jadi pusat kita atau yang jadi perhatian kita dalam menolak hipotesis itu adalah di hipotesis 0. Ya, kita anggap hipotesis yang di awalnya atau di awalnya yang akan kita duga itu di hipotesis 0, ya. Jadi yang kita singkat dengan H0 atau ada juga yang menulis HO, ya. Nah, di sini keadaannya H0 benar atau lagi pasti adalah H0 salah. Nah, setelah diuji bisa saja H0 itu kita tolak, bisa saja H0 kita terima, ya, atau menolak H0 dan menerima H0.
Nah, gimana terjadinya kesalahan tipe 1 dan tipe 2? Ini adalah kesalahan tipe pertama dan ini adalah kesalahan tipe kedua ya. Kesalahan tipe pertama kita simbol dia dengan alfa. Kenapa disebut kesalahan tipe pertama? Karena kita berbuat salah. Artinya padahal H0 tersebut adalah benar ya. Lalu kita tolak H0 tersebut. Artinya kita berbuat salah ya. Harusnya kita terima H0 padahal dia benar. Makanya di sini kita sebut dia dengan error tipe 1 yang disimbol dengan alfa. Lalu tipe yang kedua, H0 tersebut salah, lalu kita terima H0 tersebut. Artinya kita menerima yang salah, itu juga melakukan kesalahan atau keputusan yang salah. Kita kenal dia dengan error tipe yang kedua atau disimbol dengan beta. Lalu keputusan yang benar tentu ada dua ya. Pada saat H0 benar, kita menerima H0, itu nilainya adalah 1 kurang alfa. Karena kalau kita totalkan kondisi H0 benar itu kan 1, kalau keputusan salah alfa tentu keputusan benarnya adalah selisihnya, sisanya 1 kurang alfa. Begitu juga dengan keputusan benar yang kedua adalah pada saat H0 salah, kita menolak H0, itu 1 kurang beta. Kita simbol dia dengan K. Nah, dalam pengujian hipotesis yang kita pakai itu adalah nilai alfa, yaitu menolak H0. Ya, bukan menerima H0. Jadi yang akan kita pakai fokusnya nanti di alfa ini. Nah, masih ingat ya di pendugaan parameter, yaitu pendugaan interval atau interval kepercayaan. Misalnya hitunglah interval kepercayaan 90%. Masih ingat 90%? 90% itu adalah nilai 1 kurang alfa, yaitu di posisinya adalah di keputusan yang benar. Jadi alfa yang kita cari di tabel atau 5% segala macam itu adalah kalau kita gambar di kurva normal itu adalah posisi tempat H0 ditolak ya. Nanti akan kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini kesalahan yang tadi ya, jenis pertama dan jenis kedua. Keputusan kita menolak dan menerima H0 mengandung suatu ketidakpastian. Artinya keputusan itu bisa benar dan bisa salah. Sehingga akan menimbulkan risiko yang harus ditanggung oleh pembuat keputusan tersebut. Makanya risiko yang tadi itulah yang adanya kesalahan jenis pertama dan kesalahan jenis kedua ya. Nah, berikutnya yang alfa tadi atau kesalahan tipe 1 ya, error tipe 1 yang nilai alfa itu kita sebut dia sebagai taraf nyata atau ada yang menyimbolkannya sebagai taraf signifikansi ya atau taraf keberartian. Nah, banyak namanya ya, banyak istilahnya, yaitu probabilitas melakukan suatu kesalahan jenis pertama. Ya, jadi alfa itu sama dengan probabilitas kesalahan jenis pertama atau probabilitas menolak H0 padahal H0-nya benar. Sedangkan probabilitas melakukan kesalahan jenis kedua kita simbol dia dengan beta atau kesalahan jenis kedua, probabilitas jenis kedua kita simbol dengan beta, probabilitas menerima H0 padahal H0 tersebut salah. Ya. Lalu berikutnya, melakukan kesalahan tipe pertama dan kesalahan tipe kedua itu sangat jarang terjadi karena tidak pantas kita melakukannya. Ya, makanya nilainya kecil. Ya, biasanya alfa itu yang kita pilih 5%. Kalau di dunia medis mungkin bisa sampai 1% ya kesalahan yang terjadi, dan mungkin kalau di dunia sosial yang lainnya bisa 10% lebih besar ya. Nah, jika kita akan memperkecil nilai alfa, jadi hubungan alfa dengan beta ya, jika kita kecilkan nilai alfa, maka akan memperbesar nilai beta. Dan sebaliknya, jika perbesar nilai kesalahan tipe pertama, maka akan memperkecil kesalahan tipe kedua ya. Nah, untuk memperkecil keduanya dapat dilakukan dengan cara memperbesar ukuran sampel. Artinya semakin banyak sampel yang kita pilih atau semakin mendekati populasi atau sama dengan populasi, maka alfa dan beta itu nilainya kecil. Ya. Nah, di dalam pengujian hipotesis nanti kita akan berhubungan dengan alfa, jadi beta nggak akan kita pakai. Nah, nanti mungkin di kehidupan nyata saat meneliti juga akan ketemu yang dengan namanya alfa ya. Biasanya untuk ilmu sosial, alfa yang kita pilih itu adalah 5%. Ini udah bukan ketentuan ya, tapi udah rutin dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya.
Itu alasannya. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan untuk mengambil 5%. Tetapi karena udah turun-temurun dipilih 5% oleh para ahli sebelumnya, makanya di dunia sosial kita pakai 5%. Boleh 6%, boleh silahkan. Boleh 10%, silahkan. Ya, 1% silahkan. Ya, 0% nggak mungkin karena tidak akan mungkin tidak melakukan kesalahan. Nah, kita misalkan apa sih artinya 5% tersebut ya. Jadi taraf signifikansi atau taraf keberaktian atau taraf signifikan, taraf nyata ya, yang nilainya 5%. Jadi kalau alfa 5% yang kita pilih, misalnya kita punya sampel 100 ya. 5% taraf nyata itu artinya kita mentolerir atau memperbolehkan terjadinya 5% dari sampel untuk salah. Ya, artinya kalau 100 sampelnya 5% dari 100 itu berarti 5. Jadi dari 100 sampel 5 kita tolerir salah. Ya, salah dalam artian salah mungkin saat mengolah pengambilan data atau menyimpulkan datanya segala macam ya. Nah, kalau misalnya 10.000 sampel ya 5% dari 10.000 berarti 500 kita tolerir. Besar sekali ya kalau misalnya populasi kita sampel kita adalah 10.000 lalu 500 kita tolerir sebagai salah, itu cukup besar. Ya. Nah, biasanya kalau di dunia medis itu yang dipilih taraf nyatanya lebih kecil ya, misalnya 1%, tapi memang sangat jarang ya, susah 1% itu. Tapi karena memang berhubungan dengan keselamatan atau nyawa manusia, tentu diusahakan tidak ada kesalahan ya, nanti akan ada risiko bagi nyawa manusia tadi di dunia medis seperti itu ya. Tapi kalau di dunia sosial ya seperti yang tadi bisa 5%, bisa 10%. Nanti kalau sudah melakukan penelitian akan tahu makna daripada 5% tadi. Berikutnya kita akan lihat sifat-sifat pengujian hipotesis ya. Ada 4 sifat. Yang pertama, alfa dan beta tersebut ada hubungannya. Tadi kita udah jelaskan, kalau alfanya diperbesar, maka beta akan menjadi kecil. Atau kalau alfa diperkecil, maka beta akan menjadi besar. Kalau ingin memperkecil alfa dan beta, sampelnya harus ditambah ukurannya. Atau yang tadinya 100 ditambah menjadi 150 atau 200 dan seterusnya. Sehingga alfa dan betanya menjadi lebih kecil atau lebih sedikit. Lalu sifat yang kedua, nilai alfa diperkecil dengan menyesuaikan nilai kritis. Nah, nilai kritis itu apa? Kalau kita menggunakan tabel distribusi normal, baik itu kumulatif ataupun probabilitas Z ya, itu kan kita ada menghitung nilai Z, ada kita menghitung nilai probabilitas Z tersebut. Ya, nah nilai Z tersebutlah yang kita sebut dengan nilai kritis ya. Nilai Z itu kan acuannya dari kolom yang paling kiri dengan baris yang paling atas ya, misalnya min 1,96 gitu ya. Nah nilai probabilitasnya kan yang berada di tengah tabel ya. Nanti akan kita lihat, coba kita lihat yang tabel Z-nya sebentar biar nggak bingung. Z kumulatif, kita akan buka Z kumulatif ya. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi nilai alfa diperkecil dengan penyesuaikan nilai kritisnya. Sudah. Nih dia ya. Nah, ini dia yang saya maksud. Nah, ini kan kurva distribusi normal yang kumulatif yang diarsirkan dari min hingga sampai dengan Z ya. Nah, Z yang ini adalah batasnya atau nilai kritis, di mana nilai Z tersebut berasal dari kolom ini ya, dan berasal dari baris yang di atas ya. Nah, nilai alfa itu biasanya dia berada yang di ujung ya, ujung sebelah kanan atau nanti boleh juga di ujung yang sebelah kiri atau boleh kedua-dua ujung tersebut ya, bukan berada yang di tengah ya. Jadi alfanya berada di sini lalu berada di paling kiri. Yang di tengahnya itulah yang melakukan kebenaran, yaitu yang 1 kurang alfa, itu yang di tengahnya ya. Nah, ini nilai Z. Jadi nilai kritis itu adalah garisnya ini, nilai batas. Sedangkan nilai alfa itu adalah luas daerah yang kecilnya. Ya, probabilitas tadi. Yaitu nilai yang ada di dalam tabel. Oke. Nah, kita lihat sifat yang ketiga. Makin besar N atau artinya makin besar ukuran sampel ya, maka makin kecil nilai alfa dan beta. Tadi udah kita jelaskan di nomor 1 tadi ya. Lalu yang keempat, bila H0 salah, maka beta akan maksimum
ya. Jika nilai parameter sesungguhnya dekat dengan nilai yang dihipotesiskan. Makin kecil nilai beta jika makin besar jarak antara sesungguhnya dengan nilai yang dihipotesiskan. Artinya bila hipotesis 0 tadi salah, bila yang kita duga tadi salah, maka kesalahan beta tadi akan maksimum. Kalau kesalahan beta maksimum, tentu alfanya harusnya minimum ya. Oke, ini adalah sifat pengujian hipotesis, ya ada 4 ya. Kita lihat lanjutnya, yang berikutnya adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Nah, ada 5 langkah pengujian hipotesis. Mungkin di buku lain ada kurang dari 5 dia perkecil atau mungkin lebih dari 5 dia tambah sesuatu, tapi langkahnya urutnya akan sama ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menetapkan hipotesis ya. Menetapkan hipotesis, tadi ada 2 hipotesisnya, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis HA ya. Jadi kita tetapkan apa hipotesis nolnya dan apa hipotesis alternatifnya, HA atau H1. Jadi HA ini boleh disimbol dengan H1. Yang kedua, menetapkan taraf nyata alfa. Jadi alfanya kita tetapkan apakah 5%, 10% atau 1%. Lalu yang ketiga, menetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis nol tersebut. Ya. Statistik ujinya dalam hal ini yang kita kerjakan di materi kuliah kali ini, itu berkaitan dengan distribusi sampling, yaitu menghitung nilai Z. Ya. Nah, lalu yang keempat, setelah statistik ujinya kita tentukan, kita hitung nilai statistik uji tersebut, yaitu ZH. Ya. Di dalam distribusi sampling ada 4 jenis. Yang pertama distribusi sampling rata-rata, yang kedua distribusi sampling proporsi, yang ketiga distribusi sampling beda 2 rata-rata, dan yang keempat distribusi sampling beda 2 proporsi. Ya. Tentu nilai Z hitungnya nanti akan ada 4 juga. Ya. Dan yang terakhir setelah nilai Z kita hitung ya, lalu kita tentukan juga taraf atau nilai kritisnya atau Z alfanya, baru kita simpulkan apakah kita akan menolak hipotesis nol atau kita akan menerima hipotesis nol. Kalau kita tolak H0 berarti kita menerima HA. Kalau kita menerima H0 berarti kita menolak HA ya, karena H0 dan HA itu dia bertolak belakang. Nah, pengujian hipotesis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah uji satu arah pihak kiri. Ya, uji satu arah pihak kiri. Nah, digunakan apabila hipotesis nolnya berbunyi lebih besar atau sama dengan ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya lawannya, yaitu lebih kecil atau kurang dari ya, tapi tidak pakai sama dengan di sini ya. Atau di sini hipotesis nolnya boleh nggak pakai lebih besar, dia pakai sama dengan saja, boleh, asalkan tetap di hipotesis alternatifnya dia menggunakan tanda kurang dari. Ya. Nah, ciri khasnya dalam pengujiannya nanti di gambar distribusi normalnya, ini daerah penolakan H0-nya, atau ini adalah daerah alfanya. Sedangkan garis ini adalah garis Z alfa atau nilai kritis tadi. Ya, nilai yang kritis yang kita lihat di tabel kurva normal. Dan sisanya ya, ini adalah 1 kurang alfa atau H0 diterima karena H0 tersebut benar. Ya, ini untuk uji satu arah yang kiri. Tentu kalau ada kiri ada kanan ya. Nah, uji satu arah pihak kanan, tentu daerahnya yang ditolak H0-nya adalah berada di sebelah kanan. Sedangkan nilai kritis Z-nya berada di sebelah kanan, tentu Z kritisnya bernilai positif ya. Karena ini di distribusi normal, garis yang di tengahnya ini adalah nilai min ya, nilai minnya di mana min itu nilainya adalah 0. Kalau ke arah kanan tentu positif, ke arah kiri tentu negatif. Di sini adalah 0. Jadi yang tadi itu nilai kritisnya di sini Z-nya adalah negatif. Oke. Nah, uji satu pihak kanan digunakan apabila hipotesis nolnya berbunyi lebih kecil atau sama dengan, atau boleh juga H0-nya berbunyi sama dengan ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA atau H1 itu berbunyi lebih dari atau tandanya adalah lebih besar ya. Jadi kalau yang berada di kanan itu lebih, sedangkan yang berada di kiri itu kurang. Itu adalah pengujian hipotesis satu arah. Lalu yang ketiga, pengujian hipotesis 2 arah
ya. Artinya daerah penolakannya itu ada dua sisi, yaitu di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan, ya. Nah, karena tadi kita memilihnya adalah alfa, alfanya harus dibagi dua. Alfa per 2 di sebelah kiri, alfa per 2 di sebelah kanan. Karena yang di tempat H0 diterima selalu 1 kurang alfa. Kalau ini kita jumlahkan alfa per 2 tentu menjadi alfa, 1 alfa ya. Jadi digunakan apabila hipotesis nolnya berbunyi sama dengan, ya, sama dengan. Oke. Lalu alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Jadi acuan kita itu adalah di alternatifnya, menentukan apakah dia satu arah, dua arah, apakah arah kanan atau arah kiri. Ya, kalau arah kanan hipotesis alternatifnya harus lebih dari, kalau arah kiri hipotesis alternatifnya harus kurang dari. Kalau misalnya uji dua arah hipotesis alternatifnya harus tandanya tidak sama dengan, ya. Nah, itu 3 jenis pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis tersebut ada satu sampel, ada lebih dari satu sampel. Dalam hal ini kita pilih 2 sampel saja, ya. Ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu distribusi sampling dan materi pendugaan parameter. Nah, kalau untuk yang satu sampel itu adalah bagian yang di distribusi samplingnya kita menggunakan yang rata-rata dan proporsi. Sedangkan yang 2 sampel kita menggunakan beda 2 rata-rata dan beda 2 proporsi, ya. Bentuk Z hitung di dalam satu sampel, kalau misalnya kita menguji rata-rata, ya. Nah, ini adalah bentuknya sama, ZH, ya, ZH simbol adalah sebagai Z hitung, lalu X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan sigma X bar. Ini adalah untuk sampel yang ukurannya besar. Sedangkan ini kecil ya. Untuk sampel yang ukurannya kecil, kita akan menggunakan TH, rumusnya tetap sama. Ini yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah tabel Z dan tabel T. Jadi kita gunakan sampel kecil itu untuk T. Sampel kecil itu adalah yang kurang dari 30 N-nya, sedangkan sampel besar itu lebih dari atau sama dengan 30. Nah, untuk yang X bar itu adalah rata-rata sampel. Ya, rata-rata sampel yang kita peroleh. Sedangkan mu 0 itu adalah rata-rata yang akan kita uji, ya, rata-rata yang akan kita duga ya dari sampel tersebut. Dan sigma X bar itu adalah simpangan baku daripada sampel yang akan kita uji. Ya, cara menghitung sigma X bar itu kita ketahui dari simpangan baku populasi yang diketahui ataupun populasi yang tidak diketahui. Ya. Jadi cara menghitung sigma X bar itu adalah simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Kalau populasi diketahui kita simbol dia dengan sigma, kalau tidak diketahui populasinya kita simbol dia dengan S besar. Ya. Biasanya kalau untuk populasi yang terbatas kita harus kalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah ini ya, akar N dikurang N bagi N kurang 1. Yang ini juga ya. Kalau misalnya tidak diketahui populasinya berarti N-nya kita tidak tahu. Artinya di sini tidak ada populasi yang terbatas biasanya ya. Oke, ini adalah pengujian satu sampel untuk uji rata-rata. Lalu berikutnya untuk uji proporsi. Uji proporsi juga sama. Nah, kita akan Z hitung untuk sampel besar. Maaf, ini sampel kecil ya. Kita akan menghitung T hitung. Dia menggunakan tabel T. Nah, rumusnya tetap sama, yaitu proporsi dari sampel yang kita peroleh dikurangi dengan proporsi sampel yang kita duga bagi dengan simpangan baku dari proporsi sampel tersebut. Simpangan bakunya kita bisa gunakan dengan rumus yang seperti ini ya. Akar dari proporsi yang kita duga dikali 1 kurang P0 bagi N. Kalau misalnya populasinya terbatas, kita kali dengan faktor koreksi. Ini adalah faktor koreksi. Akar N kurang N kecil bagi N kurang 1. Nah, kalau kita lihat polanya dia sama ya. Polanya sama. Kalau rata-rata tentu rata-rata yang kita peroleh kurangi dengan rata-rata yang diduga bagi simpangan baku. Kalau dia proporsi yang kita peroleh dikurangi proporsi yang kita duga bagi simpangan baku. Jadi polanya sama. Jadi kita harus menghitung dulu simpangan bakunya ya. Biasanya untuk rata-rata atau proporsi ataupun yang kita duga rata-rata dan proporsinya itu sudah diketahui di soal. Nah, ini langkah pengujiannya ya. Mungkin kalau saudara lihat rumit ya, tapi inilah langkahnya. Paling gampangnya nanti adalah menggunakan gambar distribusi normal. Jadi nggak perlu hafal kriteria pengujian yang banyak ini. Ya, ini nggak perlu dihafal.
Nah ini formulasi satu arah tadi ya. Kalau misalnya hipotesis nolnya, mu-nya kurang dari sama dengan mu nol, maka hipotesis alternatifnya, maaf penulisannya ada yang keliru ya, HA ini ya, HA-nya mu lebih dari mu nol. Berarti di sini adalah hipotesis pengujian satu arah pihak kanan ya. Yang di atas tadi, yang uji rata-rata paling atas itu adalah pihak kanan, karena hipotesis alternatifnya menggunakan tanda lebih dari. Sedangkan yang kedua itu menggunakan tanda kurang dari, itu adalah uji pihak kiri, dan yang ketiga adalah uji dua arah, karena menggunakan tanda tidak sama dengan. Begitu juga dengan uji proporsi, ini adalah lebih dari, berarti uji pihak arah kanan, satu arah pihak kiri, dan ini adalah dua arah. Nah, untuk kriteria pengujiannya, H0 akan ditolak jika ya Z hitung lebih daripada Z alfa. Itu kalau pengujian arah kanan. Kalau pengujian arah kiri, Z hitung kurang dari Z alfa. Sedangkan kalau dua arah, boleh Z hitung kurang dari Z alfa per 2 atau boleh Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Cara paling gampangnya kita lihat di gambar yang tadi. Ya, misalnya ini uji arah kiri, ya uji arah kiri. Ini kan Z alfa. Ya, ini adalah Z alfa. Kalau Z hitungnya jatuhnya di daerah paling kiri atau kurang daripada alfa, ya kalau ini kan paling negatif, semakin ke kiri semakin negatif. Kalau dia berada di sini, berarti dia berada di daerah H0 ditolak. Ya, tapi kalau Z hitungnya berada di daerah yang kanannya dari Z alfa, itu adalah H0-nya diterima. Kalau misalnya uji pihak kanan, kita menghitung Z hitungnya, dia berada di sebelah kanan daripada Z alfa. Dia berada di daerah H0 ditolak, berarti keputusan kita menolak H0. Tapi kalau Z hitungnya berada di sebelah kiri Z alfa, itu berada di daerah H0 diterima. Keputusan kita menerima H0. Jadi untuk yang pihak kanan. Jadi kalau untuk yang uji dua arah, boleh dia nanti Z hitungnya berada di sebelah kiri daripada Z alfa kalau misalnya negatif. Boleh dia di sebelah kanan kalau Z hitungnya positif. Ya, itu dia berada di daerah H0 ditolak. Keputusan kita adalah menolak H0. Tapi kalau dia berada di antaranya, ya, keputusan kita adalah menerima H0. Jadi itu paling gampang kalau kita menggunakan gambar. Jadi kita nggak perlu melihat pengujian kriteria pengujian yang seperti ini. Itu nilainya, maksudnya sama. Nanti saudara perhatikan lagi di modul ya. Itu baru pengujian hipotesis satu sampel. Nah sekarang yang terakhir adalah pengujian hipotesis untuk dua sampel. Kalau tadi ada satu sampelnya untuk rata-rata, kalau di dua sampelnya kita kenal dengan istilah uji beda dua rata-rata. Ya. Uji beda dua rata-rata berarti kita menyelisihkan rata-rata dari dua populasi. Ya. Dari dua sampel yang kita pilih, kita akan menduga dua populasi, selisihnya yaitu X1 bar dengan X2 bar. Nah perhitungan Z hitungnya polanya sama ya. Kalau sampel besar kita pakai Z hitung, kalau sampel kecil kita menggunakan T hitung ya. Yaitu selisih dari dua rata-rata yang kita punya dari sampel dikurangi dengan yang kita duga bagi dengan simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya ini rumusnya. Kalau populasinya terbatas seperti ini, ya populasi terbatas seperti ini. Ya, tapi biasanya jarang menggunakan ini, kita menggunakan yang di atas, yaitu sigma 1 kuadrat dibagi N1, sigma 2 kuadrat per N2. Jadi ini kita hitung dengan rumus ini. Ya. Ini ada juga yang menyimbolkan sigma X bar 1. Ini sigma X bar 2. Ada yang menyimbolkan sigma 1, ada yang menyimbolkan sigma 2. Ya, pakai. Kalau kuadrat itu berarti variansi ya. Tapi kalau tidak ada kuadrat itu berarti dia simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini sama rumusnya, yang bedakannya adalah menggunakan tabel. Lalu berikutnya ya, pengujian hipotesis untuk dua sampel. Kalau tadi satu sampelnya proporsi, kalau dua sampel tentu namanya adalah beda dua proporsi ya. Artinya dari populasi yang kita peroleh tersebut kita mengambil sampel dari dua populasi yang berbeda diwakili dengan beda dua proporsi P bar 1 kurang P2 bar ya. Nah, ini adalah selisih dari dua proporsi tadi yang diambil dari sampel atau yang diperoleh dari sampel, sedangkan ini adalah selisih proporsi yang kita duga ya. Dan ini adalah simpangan bakunya. Nah, cara menghitung simpangan bakunya kita bisa gunakan rumus seperti ini. Kalau dia populasinya tak terbatas, kalau populasi terbatas kita gunakan rumus seperti ini, ya. Nah, ini Q itu adalah selisih dari 1 dikurangi dengan P, ya. Nah, di mana P bar
ini rumusnya ya, Q barnya ini rumusnya 1 dikurangi dengan P bar. Ya, ini untuk menghitung simpangan baku dari beda 2 proporsi. Untuk sampel kecil rumusnya juga sama, ya diwakili dengan S di sini dengan rumus yang tetap sama seperti ini. Ya. Jadi inilah pengujian hipotesis untuk 2 sampel beda 2 proporsi. Nah, apa sih maksud dari populasi tak terbatas dengan populasi terbatas? Di video sebelumnya sudah kita jelaskan, saya jelaskan kembali bahwa kalau populasi terbatas, kita tahu ukuran populasinya, ya. Kita tahu berapa banyak populasinya. Sedangkan yang tidak terbatas, kita tidak bisa kita tidak tahu berapa banyak populasinya atau N-nya tidak diketahui. Ya, kalau misalnya 2 populasi, N1 dan N2-nya tidak diketahui. Oke. Nah, ini bentuk uji beda 2 rata-rata, sama langkahnya dengan 1 rata-rata. Coba saudara lihat sama polanya ya. Tapi di sini seharusnya polanya itu adalah mu1 kurang mu2. Di sini adalah mu1 kurang mu2 ya. Ini mu01 kurang mu02, ini mu01 kurang mu02. Sama yang lain juga. Yang ini P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan P10 kurang P20. Ya, ini juga sama ya. Ini simbol ya, simbol. Harusnya ini beda 2 proporsi, tentu ada P1 P2, ini ada mu1 mu2 ya. Oke, ini materi kita mengenai pengujian hipotesis. Materinya sebenarnya banyak ya, tapi kita persingkat, nanti akan ada contoh-contoh soal di video berikutnya. Jangan lupa nanti menggunakan tabel Z dan tabel T ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.